Halo guys, panas sekali di sini makanya ini saya bikin warna biru aja ya. Ada kesan-kesan dingin cool-coolnya gitu. Jadi ini adalah PC yang sesuai namanya ya, PC full make up gitu. Cantik aja, tapi performanya ya itulah ya. The power of Ryzen VGA on board guys. Nah, jadi build kali ini support oleh Armageddon lagi guys. Jadi Armageddon itu punya beberapa produk baru ya, terutama di case. Ini adalah salah satunya, Armageddon Tron 7 guys. Jadi ini adalah casing ukuran MATX dengan panjang ke depan 35 cm, tingginya dari kaki sampai ke atas itu 38 cm, dan ketebalannya 20,5 cm. Desainnya berbeda sekali dari case-case kebanyakan ya. Di depan ini diberi RGB dari samping-samping ini. Uniknya di sini, panel depan dan atas itu satu buah plat guys, satu buah plat baja nyambung ya. Jadi panel depan ini nggak bisa dibuka dan di depan tidak bisa dipasang fan guys. Agak berani sebenarnya ya desainnya memutuskan seperti itu. Bagaimana dengan airflow-nya nanti gitu ya. Kita lihat di depan sendiri ini memang banyak sekali rongga udaranya guys. Jadi otomatis itu udara bakalan tertarik sendiri ya dari fan exhaust yang dipasang di belakang dan dua di atas ini. Jadi udara akan otomatis mengalir ya. Walaupun tidak sekuat jika kita bisa pasang 2 atau 3 buah fan intake di depan ini. Dua fan atasnya ini sendiri, ini posisinya sekarang exhaust ya. Nanti saya coba balik jadikan intake ke bawah gitu, exhaust tetap di belakang. Mana yang lebih adem ya dibanding 3 buah exhaust seperti ini. Casing ini sudah memakai tempered glass tebal 4 mm ya. Kemudian juga sudah ada PSU shroud atau cover power supply seperti ini. Selanjutnya dust filter ya, di bawah power supply ini ada. Dan di atas dust filternya bisa kita posisikan di atas seperti ini atau di antara fan dan panel atasnya ya. Lanjut ke daya tampung ya. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi hanya bisa menahan 3 buah fan, 1 2 3 ukuran 12 cm. Di belakang bisa dipasang AIO intercooling ukuran 12 cm juga atau 120 mm. Untuk storage bisa dipasangi 5 buah SSD, 1 2 3 4 5 atau 3 SSD dan 2 buah hard disk konvensional ya. Kemudian untuk heatsink tower seperti ini bisa dipasang setinggi maksimal 16 cm ya, dan untuk VGA card itu maksimal panjangnya 31,5 cm. Lalu kabel manajemennya lega sekali guys, lebar ya. Bisa menampung kabel-kabel power supply yang lebar-lebar dan besar-besar. Lanjut ke sasis dan build quality ya. Ini bahannya lebih tebal guys, menggunakan material SPCC dengan ketebalan 0,7 mm di beberapa bagian seperti depan dan atas ini, dan beberapa bagian itu ketebalannya 0,3 mm. Sambungannya ini kuat sekali guys, sampai ke kaki-kakinya ini kokoh. Apalagi ini ukurannya MATX ya, jadi kesannya lebih padat gitu. Lalu bagaimana dengan harganya? Casing ini dijual dengan 3 harga begitu ya. Ada yang casing saja seharga 659.000 untuk yang putih dan 649.000 untuk yang hitam. Ada versi bandelannya juga guys, lebih hemat ya. Kita mendapatkan casing plus power supply 300 watt dengan harga 759.000 untuk yang putih dan 749.000 untuk yang hitam. Dan yang ini sendiri ini adalah bundle dengan fan ARGB guys. Harganya juga sama dengan harga bundle power supply tadi, tapi tidak dengan Commander ya. Maka Commander harus diberi terpisah seperti ini. Commandernya adalah Tesseract, Armageddon Tesseract, sama dengan fan yang diberikan yaitu Armageddon Tesseract Core. Lalu bagaimana dengan spek dalaman PC ini? Ini sebenarnya adalah PC untuk konten kreator ya, cuma udah diubah sedikit. Prosesornya diturunkan guys ke Ryzen 3 2200G. Kemudian motherboard masih ASRock B450M Steel Legend ya. Motherboard B450 itu sebenarnya udah ketinggalan ya dengan B550, tapi ini masih upgradable lah. Masih bisa dipasangi Ryzen Gen 3 dengan sangat baik. Kemudian tentu saja VGA card-nya masih bisa lah ya sampai RTX 2000 series ya. Yang masih PCIe Gen 3. Lanjut ke pendinginan, di sini masih PC Cooler GIX4S, namun fan-nya sudah tidak ada guys. Fan-nya sudah saya dedikasikan ke casing modif Dazumba kemarin guys. Nah ini fan-nya diganti dengan fan dari Aerocool ya, Aerocool Mirage ARGB. Jadi ini portnya menggunakan
adaptor PWM dan 3 pin RGB 5 volt ya. Jadi fan ini RGB-nya bisa ditancap ke commandernya Armageddon dan sinkron guys. Mantap ya. Kemudian RAM dan SSD ini ada dari Team Group ya, T-Create Edition. Warnanya silver, cocok sekali dengan motherboard yang digunakan maupun casing yang saya pakai ya. RAM-nya 16GB 2x8, SSD-nya 1TB, overkill ya. Tapi nggak apa-apa guys, potensi upgrade-nya kan bagus ya. Lanjut ke power supply, masih juga yang lama, yaitu Seasonic 500 watt 80 plus bronze. Itu dia tadi spesifikasinya ya. Sekarang bagaimana dengan performa dan suhunya tadi? Mari kita cek guys. Baiklah teman-teman, pertama kita cek performa editing video dulu ya. Ini saya mohon maaf videonya burik banget karena Radeon Real Life Screen Recordernya ternyata nggak ada pada Vega 8 onboardnya Ryzen 3 2200G ini. Di sini saya edit video dengan resolusi 1080p di 60 fps. Hasil rekaman kamera Nikon D3300. Previewnya cukup lancar, perpindahan-perpindahan juga gak jelek-jelek amat. Namun sayang sering stuttering ya atau lag saat preview seperti ini. Saat render video, kecepatannya juga cukup lambat ya. Untuk menyelesaikan video durasi 6 menit saja, ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Lanjut ke game GTA 5, ini di resolusi Full HD atau 1080p guys, settingan grafis terendah, population density terendah. Semua anti-alias dimatikan guys, benar-benar mentok rata kiri ya. GTA 5 ini sekarang jatuhnya udah game jadul. Gamenya nggak terlalu berat, dimana di sini didapatkan 50 fps++. Untuk versi roleplay ini bakalan sedikit lebih berat, tergantung jumlah player dan mod pada game. Lalu ada game Kontororu, resolusi 1080p juga, tapi rendernya di 768p saja. Kalau render di 1080p dapatnya 20 fps-an bro, nggak kuat ya. Settingan grafis lainnya pastinya mentok rata kiri dan semua fitur grafis juga dimatikan ya. Saat banyak background seperti tadi hanya didapatkan 30 fps dan saat dalam ruangan 40 fps++. Selanjutnya Battlefield 5, kali ini di resolusi 900p saja karena game ini termasuk berat lah ya. Settingan grafisnya rata kiri low latency guys. Gameplaynya cukup mulus di 40 fps-an. Oh ya, suhu prosesornya adem ya. Maksimal sampai tes Battlefield ini hanya 51 derajat saja. Sebenarnya casingnya nggak pengap ya, hanya intake-nya saja yang kurang maksimal. Tapi kelebihannya debu jadi tidak mudah masuk ke sistem bro. Selain nggak pengap, heatsink yang digunakan cukup powerful dengan 4 pipa. Kalau menggunakan fan bawaan AMD, suhu bakalan naik sampai 25 derajat bro. Nah, ngomong-ngomong soal intake, di benchmark Shadow of Tomb Raider ini saya membandingkan konfigurasi 3 exhaust melawan 2 intake atas dan 1 exhaust belakang. Ternyata suhunya 11-12 saja ya, nggak ada perbedaan berarti. Oh ya, SOOTR ini settingannya rata kiri juga ya di 900p. Berikut perbandingan suhu akhir pasca benchmark Shadow of Tomb Raider. Suhu minimal di 31 derajat dan maksimal 53 derajat untuk 3 exhaust dan 54 derajat untuk 2 intake 1 exhaust. Benar-benar 11-12 bro. Dan ini perbandingan suhu saat tes Cinebench R15. Hasilnya sangat mirip. Konfigurasi 3 exhaust juga menang 1 derajat lebih dingin. Atau boleh dibilang nggak ada bedanya ya. Tapi kesimpulannya tetap saja lebih baik konfigurasi 3 exhaust ternyata. Karena selain 1 derajat lebih dingin, penampakan fan-nya juga lebih bagus ya. Kerangka fan tidak kelihatan jika dipasang sebagai exhaust di atas. Oke bro, berikut total harga rakitan kali ini. Silahkan dikomentari ya. Untuk prosesor ini untung-untungan bro, rajin-rajin aja pantau marketplace atau FJB atau akun jualan di sosmed ya. Mana tahu dapat barang bagus harga murah. Jadi kalau ada Ryzen 3 2200G bekas harga sekitar 2 juta, jangan beli bro, itu yang jual terlalu kejam ya. Terakhir kesimpulan soal case Armageddon Tron 7 ini, di harga 600 ribuan dengan kualitas yang baik, desain yang unik dan fitur yang cukup lengkap,
Casing yang feel-nya udah premium ini recommended guys. Silahkan cek Shopee dan Topetnya Armageddon, link in description. Oke teman-teman, sekian konten kali ini. Bagaimana pendapatnya tentang PC yang sekarang masih kurang seimbang lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah guys, paling tidak potensi upgrade-nya masih bagus ya. Oke, ini dia, no RGB no party. Sekian dulu konten kali ini, semoga ada manfaatnya. Please like jika video ini disukai, dislike jika tidak. Please subscribe jika berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.